Halo Sobat Adrini, kali ini kita ketemu lagi dengan video yang berbeda dan sangat jauh dari hasil keseharian kita, aktivitas yang berkaitan dengan panel. Namun ini masih tetap bersinggungan dengan teknologi, dan kali ini kita ada di kita kembali lagi ke lab yang ada di Klinik Agung, di mana peralatan BSC ini, biosafety cabinet ini lagi ada trouble, dan kita akan coba memaintenance dan kita akan tes nanti bagaimana prosesnya, apakah bisa kita kerjakan selesaikan hari ini atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari sisi controller maupun perangkat-perangkat atau device yang ada di dalam BSC ini. Sekali lagi, BSC biosafety cabinet ya, ini untuk membunuh bakteri, mengamankan dan melakukan proses sterilisasi. Saya juga tidak begitu paham, yang jelas berkaitan erat dengan bakteri, virus dan sebagainya. Oke, kita akan lakukan pembongkaran di bagian BSC ini untuk proses maintenance. Yuk. Di sini kita sudah berhasil membuka bagian samping dari kabinet ini, BSC ini, dan di sini kita lihat ada beberapa peralatan yang terdapat pada bagian sisi samping kabinetnya. Kita akan coba pelajari dan bagaimana sistem kerjanya. Terus kita akan coba untuk memperbaiki apakah ada hal-hal atau perangkat yang bermasalah di sini. Kita akan lihat dan yuk kita telusuri dan diagnosa dulu. Nah, kita lihat di sini ada beberapa komponen yang terdapat pada kabinet ini, di mana ada, nampak jelas di sini ada trafo untuk lampu, ini untuk lampu UV-nya ya. Kemudian ada power supply unit ini untuk 12 volt 3 ampere. Kemudian di sini ini sendiri saya perhatikan sepertinya untuk bagian controllernya. Hanya saja ini saya belum cermati dan amati lebih jauh itu apa sih gunanya. Yang lain ini ada relay, kemudian ada terminal block yang tentu berkaitan dengan fungsi-fungsi yang ada pada perangkat di dalam. Ini sendiri saya coba cek apa sih model kerjanya, mekanisme kerjanya. Saya coba hidupkan dulu, kita akan colok. Nah, kita amati sesaat. Di sini blowernya atau kipasnya ini dalam kondisi on. Hanya yang lain kita perhatikan, ini satu bagian di power supply nyala. Nanti saya akan coba ukur. Aduh, kita lupa bawa avometer ya. Aduh. Nah, hanya saja perangkat-perangkat yang lain ini tidak nyala. Jadi kita karena kelupaan bawa avometer ini kelalaian, kelupaan bawa ini, jadinya ini tidak bisa kita selesaikan kali ini ya. Kita akan lanjut di hari berikut. Tapi coba kita telusuri dulu, raba-raba kali aja bisa bagus. Aduh, salah perhitungan saudara-saudari. Kita nggak bawa perangkat yang harusnya ini sudah bisa dicek, diidentifikasi apa masalahnya. Yang pertama kita akan cek fuse-nya ini. Apakah fuse ini putus ataukah ini fuse memang untuk jalur line utama atau tidak. Tapi kalau kita lihat di sini power supply-nya nyala ya. Ini juga kipasnya nyala kok. Jadi nanti kita coba amati lebih baik lagi. Saya matikan kembali ya. Ya, kita sudah bongkar sana sini dan kita sudah temukan masalahnya. Ternyata dari controllernya, yang dimana controller ini berfungsi untuk mengendalikan sekedar on off lampu, fan atau blower yang ada di perangkat BSC ini. Kemudian ada UV-nya. Nah, ini sebenarnya alatnya biasa aja yang seperti ini. Nanti kita akan modif, kita ganti jadi manual, benar-benar manual tanpa harus pakai sistem tombol-tombol begini. Sebenarnya juga ini akal-akalan dari si pembuatnya yang ternyata hasilnya juga kurang memuaskan kalau kita lihat dari hasil instalasi dan
sistem yang diterapkan. Nanti kita akan rombak dan kita akan buat dan labeli antrimi di sini ya, supaya lebih keren. Kita akan buat manual, meskipun manual tapi fungsinya tetap berlaku. Nanti kita akan lanjut lagi untuk hasil akhir dari pekerjaan maintenance biosafety cabinet ini. Oke? Ya, sekarang ini sudah kita kosongkan ya, benar-benar habis kita cabutin dan kita rakit dari awal. Semua kabel ini bakal tidak kita pakai lagi, kita akan rakit dari awal. Di proses yang kita lakukan sekarang benar-benar kita wiring baru, rakit ulang, dan kita lihat nanti hasilnya seperti apa ya. Ini sudah kita bongkar semua, lepaskan kabel-kabel dan komponennya, benar-benar kita rakit dari awal dan kita tata kembali dengan beberapa banyak komponen yang sudah ada sebelumnya, tapi kali ini benar-benar kita buat ulang, kita rangkai kembali dengan posisi yang lebih asik, ada nilai seninya, dan ini bisa jadi model dari perakitan sebelumnya oleh pihak yang penjual atau perusahaannya yang semrawut. Kali ini kita rapikan benar-benar serapi-rapinya, secantik mungkin agar lebih menarik dan mudah kita maintenance untuk keperluan jangka panjang ya. Nah, kita lihat posisinya seperti ini gambaran awalnya sebelum kita wiring. Nah, ini dia gambaran posisi awalnya, bisa kalian lihat. Ini model panel yang benar-benar unik juga karena menyamping posisi komponennya, melekat di plat ini, gas platnya, kemudian harus digunakan untuk merangkai sedemikian rupa di area sini dan terhubung ke beberapa komponen bagian panel depan, maupun ada dua sensor, terus ada output berupa lampu-lampu yang akan kita hubungkan nanti, dan kontrol melalui tombol yang ada di bagian front panel. Oke, saya akan lanjut wiring dulu dan hasilnya kita akan tunjukkan ya. Mudah-mudahan malam ini selesai dan siap digunakan besok. Oke, sekarang kita sudah pasang relay untuk kontrolnya nanti, dimana 3 relay ini, satu untuk motor blowernya, satu untuk lampu penerangannya, lighting ya, ini satu untuk UV-nya. Nah, di komponen yang lain di sini ada untuk trafo elektrik, lampu UV-nya, kemudian ada kapasitor non polar untuk fan-nya, dan kemudian ada dimmernya untuk motornya, dan ada power supply untuk supply relay ini karena kita kontrolernya kita main DC, dan arus untuk beban-bebannya itu AC. Nah, seperti inilah tampilan yang sudah kita lakukan perombakan habis dengan menata kembali posisi komponennya. Seperti ini hasilnya, dan kita akan lanjut untuk wiringnya. Oke. Oke, sudah selesai dan sekarang sudah subuh hari. Di sini saya masih belum rapikan, tapi kelihatan kita bisa lihat sistemnya bekerja, di mana setiap relay nanti ini untuk output, ada output untuk lampu, terus ada untuk UV, dan ada lampu untuk blower. Kita lihat di sini kalau kita mainkan sesaat dari relay-relaynya itu akan bermain dari kontrol di panel depan seperti ini. Nah, kipasnya sudah jalan gitu ya. Kemudian ini untuk UV-nya di depan akan kita lihat nanti bagian berikut. Nah, di sini ada perlakuan khusus, ada proteksi yang kita bangun sistemnya. Dan sebelumnya di sini di depan
pintu, bagian front panel ada indikator dan sekaligus monitoring tegangan PLN. Sini ada saklar switch untuk lampu, sini untuk fan, di sini untuk UV. Nah, ini lampunya belum kita hubungkan ya, jadi belum nyala. Sedikit lagi saya hubungkan. Fan-nya ini untuk UV-nya nyala. Nah, di UV ini ada proteksi karena tidak boleh sembarang dilihat ini. Ketika dia dalam kondisi nyala, misalkan semua lagi nyala, UV nyala semua, dan ketika tiba-tiba orang tidak menyadari dia membuka pintu, maka UV secara tiba-tiba akan mati. Kemudian kalau kita tutup lagi dia akan nyala, dan kalau kita tarik lagi lebih jauh itu akan membunyikan alarm. Nah, ini harus ditarik turun, dan kemudian UV bisa nyala kembali ketika sudah tertutup. Nah, seperti itu. Ini untuk kontrol prinsipnya untuk ngatur beberapa beban ini saja sih. Nah, oke, bisa dilihat ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang sudah finish. Tampak di layar, kita lihat wiringnya sudah kita rapikan, walaupun belum begitu rapi ya. 3 relay ini sudah ada dan sudah berfungsi, terkontrol dari panel front panel. Sekarang kipasnya sudah berjalan dan saya sudah colok stekernya. Kita lihat prosesnya di depan. Kita akan tes kembali. Di sini front panelnya kita akan tes menyalakan lampu. Lampunya sudah nyala dan ini cukup terang ya. Kemudian fan-nya juga sudah nyala. Oke. Kemudian UV-nya sudah nyala. Proteksi UV-nya juga sudah bekerja, mati. Jika melebihi dari setengah akan bunyi alarm. Dalam kondisi nyala lampu boleh, dalam kondisi fan. Nah, ini alarm. Kita akan tutup kembali. UV-nya kembali nyala dan semua sistem sudah berjalan dengan baik. Sisa kita matikan secara manual satu persatu dan beres. Nah, kita akan tutup dan kita anggap ini sudah selesai dari pekerjaan maintenance dari sebuah biosafety cabinet yang dipakai untuk mensterilisasi bakteri, virus ataupun fungsi-fungsi yang berkaitan dengan lab pada klinik yang ada di Kota Palu ini. Saya sendiri secara fungsi mendasar belum paham, nanti kita akan telusuri bagaimana cara kerjanya, tetapi secara kontrol kami sudah paham dan sudah benar-benar bisa mengimplementasikan, dan bahkan ini nanti bisa kita buat dari dasar, dari awal untuk menjadi sebuah produk dari Adrini Smart Module. Doakan ya, dan bantu like, share, jangan terpenting subscribe-nya untuk terus memantau video-video dari kami, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, salam anak negeri.